bersama kami di Kompas TV. Langsung yang Anda lihat saat ini di layar sebelah kiri adalah pelaksanaan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih sudah diturunkan dengan sukses tadi. Semua bersyukur karena acaranya berjalan begitu lancar, begitu hikmat di Istana Negara maupun juga di Istana Merdeka di Jakarta. Karena tantangannya juga besar untuk tahun ini melaksanakan satu agenda yang sama di dua lokasi berbeda dan ini antar pulau pula. Betul, koordinasinya luar biasa. Jadi kita sampaikan apresiasi setinggi-tingginya ya untuk semua yang sudah luar biasa. Mas Har, kalau kita lihat nih dari pelaksanaan penurunan bendera negara Sang Merah Putih terutama di Istana Negara, ini sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Apa yang Anda tangkap dari upacara penurunan hari ini? Ini peristiwa yang luar biasa dan kerja yang sangat luar biasa. Jadi saya sering telepon-teleponan dengan teman-teman di istana itu, baik yang ada di IKN maupun yang ada di Istana Jakarta ya. Mereka harus bolak-balik, harus menginap dan kebayang sakit kepalanya berbulan-bulan ya. Betul. Jadi dan yang paling membuat mereka itu bingung adalah perubahan yang cepat sekali, perubahan agenda acara. Mulai dari misalkan awalnya itu yang saya tahu Pak Jokowi menginginkan upacara satu-satunya ada di IKN. Ya. Tapi ternyata kesiapan tidak bisa terpenuhi kan. Nggak mungkin bisa mengundang sekitar yang awalnya rencana itu adalah 6.000. Peserta upacaranya aja ada 1.000 ya. Belum undangan lain, Dubes, Pemret, dan lain-lain semua. Sampai kami wartawan pun dibatasi. Untuk datang sana diundi. Karena Presiden kabarnya minta tambahan peserta. Tapi akhirnya tidak. Wartawan dikurangi dan juga Duta Besar tidak jadi datang ke sana, Pemret tidak jadi diundang ke sana, dan yang diutamakan di sana adalah warga. 1.000 itu adalah peserta upacara. Nah, jadi perubahan-perubahan itu yang membuat mereka betul-betul sakit kepala. Ya. Sementara mereka itu mulai pagi harus sudah jalan ke IKN dari Balikpapan, 2,5 jam perjalanan melalui Penajam karena tol akses yang 3A, 3B waktu itu belum selesai. Kebetulan saya sempat melewati waktu itu belum. Bulan apa itu Mas Har ketika melewatinya? Itu bulan November. November, oke. November 2023. Itu masih sudah berbentuk jalan, tapi masih turun naik melalui sungai kecil, potong jalan, masih sawah gitu. Nah itu kondisinya. Nah makanya ketika Presiden kemarin bulan Juli mengajak rombongan netizen ya, followers ya, influencer Raffi ya, Ahmad ya. Saya pikir udah jadi. Ternyata menurut teman-teman di sana itu sengaja jalan dibikin hanya untuk kendaraan motor tok. Oke. Setelah itu mereka para orang setpres itu harus jalan kembali muter lagi 2,5 jam. Jadi kalau melihat begitu banyak harus dipersiapkan, kita tentu bersyukur karena berjalan lancar ya. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV saat ini, ada Friska Clarissa di IKN. Kita akan mendengarkan langsung nih bagaimana kan Friska dari sana. Dari Mas Har. agenda pengibaran, oke kita coba lihat dulu kondisi di Istana Negara Jakarta.